Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, kelas A, ingin mempresentasikan hasil proyek manajemen untuk program pengembangan sistem pembuatan website, pengajuan dosen, pembimbing skripsi, dan kerja praktik Fakultas Ilmu Komputer UPN-VJ. Next. Next. Ya, baik. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri, Franciscus Ramaja, NIM 02, ada Fauzan Ahmad Rahmawan, NIM 08, ada Raditya Rahardin Syarifat, NIM 014, ada Zefta Alfredo Julius, NIM 106, dan Farhan Yuda Putra, NIM 109. Next. Pembahasan kita kali ini adalah ada WBS, Port AON, perhitungan ES, EF, LS, LF, dan manajemen biaya proyek. WBS atau Work Breakdown Structure. WBS ini sendiri secara singkat merupakan suatu rangka ya untuk kerja sekaligus struktur dari suatu perancangan proyek. Adapun di sini terdapat gugus tugas dan terdapat sebuah iterasi untuk beberapa program. Yang pertama itu kami melakukan perencanaan pengelolaan proyek aplikasi. Di dalamnya ada beberapa kegiatan, baik yang dilakukan secara seri maupun paralel. Yang pertama itu ada perencanaan anggaran, lalu yang 1.2 ada pengelolaan jadwal pelaksanaan proyek, yang 1.3 pengelolaan dan penetapan lingkup tujuan dan milestone proyek, 1.4 perencanaan tools dan fasilitas kerja proyek aplikasi website, 1.5 pengelolaan dan penetapan tim kerja, dan 1.6 perencanaan pengelolaan risiko proyek. Berlanjut ke iterasi kegiatan yang kedua, yaitu analisis kebutuhan sistem dan proses pengembangan website. Adapun kegiatannya yang pertama adalah 2.1, membentuk perencanaan teknis pengembangan website. Yang 2.2, melakukan supervisi teknis terhadap bisnis dan sistem. 2.3, menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan bisnis. Di dalamnya terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan baik secara seri paralel juga, yaitu ada 2.3.1, analisis dan wawancara dengan pihak Kaprodi, selanjutnya analisis dan wawancara dengan pihak tata usaha, lalu dengan staf dosen atau teknik. 2.3.4 melakukan analisis dan uji kuesioner kepada beberapa mahasiswa. Ya, masih dalam literasi kedua, terdapat kegiatan 2.4, yaitu melakukan studi literatur dan dokumentasi, lalu melakukan observasi lapangan dan fasilitas penunjang. 2.6 menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan sistem. 2.7 menganalisis kebutuhan arsitektur dan desain levelnya. Masuk ke iterasi kegiatan ketiga, yaitu mempersiapkan dan membentuk desain sistem. Terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama ada 3.1, itu dipecah menjadi 4 kegiatan yang subnya lebih kecil, yakni menetapkan kebutuhan infrastruktur website. 3.1.2 menetapkan kebutuhan operasi dan kegiatan sistem. 3.1.3 menetapkan kebutuhan fitur dan alur proses aplikasi. 3.1.4 menetapkan rangka kerja untuk pengembangan aplikasi. Lalu masuk dalam kegiatan 3.2, membentuk desain kebutuhan sistem dan aplikasi website. Masuk ke iterasi kegiatan 4, yakni mengimplementasi rancangan dan desain yang telah dibuat. Ya, di dalamnya ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada 4.1, menggunakan rangka kerja bersama untuk implementasi desain aplikasi. 4.2 dipecah menjadi 3 kegiatan berbeda. Yang pertama, 4.2.1, mengimplementasi kode dan membangun front-end aplikasi. Yang 4.2.2, mengimplementasi kode dan membangun back-end aplikasi. 4.2.3, melakukan dokumentasi kode program yang telah dibuat. Lanjut ke iterasi yang kelima, melakukan pengujian aplikasi website. Dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, melakukan pengujian dan memastikan kesesuaian alur. Yang kedua, melakukan pengujian dan memastikan kesesuaian desain dan fitur serta tampilan website. 5.3, melakukan dokumentasi hasil pengujian dan integrasi aplikasi website. Terdapat iterasi ke-6, yaitu maintenance operasi setelah dirilis aplikasinya. Terdapat 4 kegiatan dalamnya. Yang pertama, melakukan deployment aplikasi website. 6.2, memantau operasi dari aplikasi website.
6.3 menghimpun atau mengumpulkan feedback aplikasi website. 6.4 melakukan perbaikan aplikasi sesuai dengan feedback yang didapat. Masuk ke iterasi kegiatan 7 atau iterasi kegiatan yang terakhir, yakni tentang finalisasi proyek pengembangan aplikasi website. Terdapat 5 kegiatan di dalamnya. Yang pertama, menetapkan dan menyerahkan aplikasi website. Yang 7.2 melakukan advertising atau pengiklanan dan melakukan hosting aplikasi website. 7.3 melakukan report akhir aplikasi website. 7.4 melakukan kesepakatan dan menutup dokumen proyek. Dan 7.5 melakukan pembubaran tim proyek pengembangan aplikasi website. Baik, ke semua WBS dan kegiatan-kegiatan kita strukturkan tadi akan dijabarkan dan dihitung pola waktunya menggunakan diagram jaringan. Adapun diagram jaringan tersebut terdapat dua jenis, yaitu CPM atau Critical Path Method dan PERT atau Project Evaluation Related Time Review Technique. Perbedaan signifikan antara keduanya adalah PERT itu lebih berfokus pada timing dan event, sedangkan CPM lebih fokus kepada pembiayaan. Next. Oke, seperti yang bisa dilihat, di sini beberapa kegiatan WBS seperti yang pertama, iterasi pertama terdapat kegiatan 1.1 hingga 1.4 dilakukan secara paralel. Artinya, tidak bisa berlanjut ke kegiatan 1.5 sebelum seluruh kegiatan selesai. Inilah yang membedakan PERT dengan CPM juga. CPM terdapat kegiatan yang disebut dengan logical dummy, di mana kegiatan tersebut bisa dipecah untuk membentuk critical path method yang mungkin bisa dikatakan lebih baik. Tapi PERT itu lebih stabil, di mana tidak boleh terdapat kegiatan dummy pada umumnya. Lalu berlanjut kegiatan 1.5, 1.6, 2.1, 2.2. Setelah kegiatan serangkaian kegiatan seri berlanjut pada paralel, dipecah kembali seluruh kegiatan yang ada. Dan perlu diketahui, ini untuk setiap kotak itu mengindikasikan makna yang berbeda. Kotak di sebelah bagian kiri yang paling atas kecil itu contoh pada kegiatan 1.1. Itu terdapat atau S. Lalu ada EF. EF itu release finish, ada di sebelah kanan paling atas. Lalu ada latest start. Latest start ada di sebelah kiri bawah. Sedangkan latest finish itu ada di sebelah kanan bawah. Angka 0 ya, di antara dua kotak di atas itu mengindikasikan sebuah step atau bisa atau situasi. Sedangkan 3 di bawahnya itu mengindikasikan durasi waktu di jalan atau kegiatan dilakukan. Makanya 1.5 itu indikasi dari kegiatan yang ada di bawah. Next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya silakan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan IS, IF, LS, dan LF. Untuk IS sendiri itu merupakan singkatan dari earliest start, di mana merupakan waktu paling awal sebuah kegiatan dapat dimulai. Lalu early finish adalah waktu paling awal sebuah kegiatan dapat selesai. Lalu late start itu adalah waktu paling lama untuk waktu paling akhir untuk sebuah kegiatan dapat dimulai, dan LF adalah singkatan dari late finish atau waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat dilakukan. Next. Berikutnya ada saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan konten dari tabel ini. Pertama ada WBS, ya adalah nomor yang bercocokan dengan indeks yang diberikan pada work breakdown structure, gugus tugas atau task atau proyek, merupakan penjelasan atau deskripsi dari kegiatan dari dalam work breakdown structure tersebut. Pola adalah pola dan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan, bisa berupa paralel dan seri. Lalu pre adalah singkatan dari predecessor atau kegiatan yang mendahului kegiatan dengan pada nomor work breakdown structure yang bersangkutan. Durasi adalah lama pengerjaan dalam waktu hitungan hari.
Dan untuk IS, IF, LS, dan LF, serta Slack semuanya dimasukkan dalam hitungan hari. Baik, pertama adalah perencanaan dan pengelolaan proyek aplikasi. Terdiri dari beberapa subtask. Untuk pertama adalah 1.1 perencanaan anggaran kebutuhan proyek website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta keseluruhan. Kegiatan ini paralel dengan kegiatan 1.2, 1.3, dan 1.4. Artinya kegiatan ini dijalankan secara bersamaan sebelum dapat dikerjakan tugas yang selanjutnya. Dari setiap kegiatan ini memiliki durasi 5 hari, dengan early start-nya dimulai dari hari ke-0, dan earliest finish-nya dimulai dari hari ke-5, dengan latest start dimulai dari 0, dengan latest start dimulai dari hari ke-0, dan latest finish dapat dimulai dari dan latest finish ada di hari ke-5, dengan jumlah slack yang 0, dengan jumlah slack adalah 0. Kemudian, kita lanjut ke dengan tugas 1.5, di mana pengelolaan dan penetapan tim kerja proyek website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kegiatan ini seri dan memiliki predesesor kegiatan 1.4 yang paralel dengan kegiatan 1.1 hingga 1.4 dengan durasi 3 hari, dengan earliest start adalah di hari ke-5, bersesuaian dengan earliest finish dari kegiatan sebelumnya. Kemudian earliest finish-nya adalah hari ke-8, dengan latest start-nya hari ke-5, dengan latest finish dari hari ke-8. Dengan slack yang berjumlah 0, yang didapatkan dari earliest finish kegiatan sebelumnya, selisih dari earliest finish dari kegiatan sebelumnya dikurangi dengan earliest start pada kegiatan yang sekarang. Selanjutnya ada 1.6, perencanaan dan pengelolaan risiko proyek website, pengajuan dosen pembimbing, skripsi, dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kegiatan ini bersifat seri dan dia memiliki predesesor kegiatan 1.5 dengan durasi 5 hari dan earliest start-nya ada di hari ke-8, earliest finish di hari ke-13, latest start di hari ke-8, dan latest finish di hari ke-13 dengan slack yang berjumlah 0. Yang didapatkan dari earliest finish 1.5 diselisihkan dengan earliest start dari kegiatan 1.6. Next. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem dan proses pengembangan website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Dengan beberapa subtugas diantaranya adalah membentuk perencanaan teknis, pengembangan website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta saat ini. Kegiatan ini bersifat seri. Dengan predesesornya adalah kegiatan 1.6, memiliki durasi 4 hari, dengan earliest start-nya berada di hari ke-13, earliest finish di hari ke-17, latest start dimulai dari hari ke-13, dan latest finish dimulai dari hari ke-17, dengan jumlah slack yang bernilai 0. Karena selisih dari earliest finish dengan earliest start-nya berada sama dengan 0. Dilanjutkan dengan task 2.2, yaitu melakukan supervisi teknis terhadap bisnis dan sistem website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan pekerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta saat ini. Predesesornya adalah task 2.1 dengan jumlah pengerjaannya selama 3 hari, dan earliest start-nya berada di hari ke-17, dengan latest finish di hari ke-20, sama juga untuk latest start-nya dimulai dari hari ke-17, dan latest finish-nya berada di hari ke-20, dengan slack yang jumlahnya 0 karena selisih dari earliest finish task sebelumnya, dengan earliest start pada tugas 2.2 adalah 0. Selanjutnya adalah gugus tugas 2.3 yang memiliki beberapa subtugas. Dengan task 2.3 adalah menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan bisnis website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta saat ini. Subtugasnya diantaranya adalah analisis dan wawancara dengan pihak kaprodi, analisis dan wawancara dengan pihak tata usaha, analisis dan wawancara dengan staf dosen atau tenaga didik, dan analisis dan uji kuesioner beberapa mahasiswa. Keempat kegiatan ini dilakukan secara paralel dengan memiliki predesesor tugas 2.2. Semuanya dikerjakan dalam jangka waktu 3 hari dengan seluruhnya waktu dimulai pada hari ke-20, earliest start di hari ke-20, earliest finish di hari ke-23, latest start di hari ke-20, dan latest finish di hari ke-23.
Dapat dilihat seluruh kegiatan ini memiliki slack yang berjumlah 0 karena selisih dari keempat subtugas ini dikurangi dengan earliest finish dari task sebelumnya bernilai 0. Lalu dilanjutkan dengan task 2.4, melakukan studi literatur dan dokumentasi terkait pengembangan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta saat ini sebelumnya. Merupakan kegiatan yang seri, artinya dilakukan setelah keempat kegiatan sebelum dilakukan, dengan waktu pengerjaan 3 hari, dimulai di early start di hari ke-23, dan di earliest finish di hari ke-26. Latest start dimulai dari hari ke-23, dan latest finish di hari ke-26, dengan jumlah slide yang 0. Lalu 2.5, melakukan observasi lapangan dan fasilitas penunjang website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta saat ini. Kegiatan ini seri, dengan predecessor task 2.4, dengan lama pengerjaan di 5 hari, dengan earliest start di hari ke-26, dan earliest finish di hari ke-31, dengan latest start dimulai dari hari ke-26, dan latest finish di hari ke-31. Lalu untuk kemudian ada task 2.6, menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan sistem pengembangan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN VJ. Predecessor task 2.5 dengan lama pengerjaan 5 hari, dengan earliest start di 31 hari ke-31 dan earliest finish di hari ke-36, serta latest start di 31 dan latest finish di 30 hari ke-36 dengan slack yang jumlahnya 0. Dan kemudian ada task 2.7, menganalisis kebutuhan arsitektur dan desain level infrastruktur website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UTN Veteran Jakarta. Dengan predecessor ada di task 2.6 dengan lama pengerjaan waktu selama 5 hari, dengan earliest start di hari ke-36 dan earliest finish di hari ke-41. Latest start dimulai dari hari ke-36 dan latest finish dapat di hari ke-41 dengan jumlah slack yang sama dengan jumlah slack yaitu 0. Next. Kemudian ada di nomor 3, mempersiapkan dan membentuk desain sistem website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Ada subtugas 3.1, yaitu menetapkan kebutuhan pengembangan sistem dan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek UPN Fakultas Ilmu Komputer UPN VJ. Tugas ini seri dan memiliki predecessor tugas 2.7 serta dikerjakan dalam jangka waktu 3 hari. Subtugas ini memiliki beberapa subtugas lagi yang terdiri dari 3.11, menetapkan kebutuhan infrastruktur website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer Veteran Jakarta UPN Veteran Jakarta. 3.12, menetapkan kebutuhan operasi dan kegiatan sistem website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN VJ. 3.13, menetapkan kebutuhan fitur dan alur proses website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, dan menetapkan rangka kerja untuk pengembangan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Keempat kegiatan ini bersifat paralel, memiliki predecessor yang sama, dan semuanya memiliki jangka waktu 3 hari untuk pengerjaannya. Seluruhnya dimulai dari hari ke-41 untuk earliest start-nya, earliest finish-nya berada di hari ke-44, latest start-nya berada di hari ke-41, dan latest finish-nya berada di hari ke-44 dengan slack yang berjumlah 0. Karena jika earliest start-nya dikurangi dengan earliest finish-nya, maka selisihnya adalah 0. Kemudian ada juga di kegiatan 3.2, yaitu membentuk desain kebutuhan sistem dan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kegiatan ini bersifat seri dengan predecessor adalah tugas 3.1 yang disebutkan sebelumnya, dimulai di hari ke-44 dan memiliki untuk earliest start-nya earliest finish-nya berada di hari ke-47, latest start di hari ke-44, dan latest finish-nya berada di hari ke-47. Dengan slack yang berjumlah 0, karena jika earliest start diselisihkan dengan earliest finish di tugas sebelumnya, memiliki selisih yang sama dengan 0. Next. Keempat adalah mengimplementasi rancangan dan desain sistem website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. 4.1, yaitu menggunakan rangka kerja bersama untuk implementasi desain website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kegiatan ini bersifat seri dengan predecessor-nya adalah
tugas 3.2 dengan waktu pengerjaan adalah 3 hari, memiliki earliest start di angka 47, earliest finish di hari ke-50, latest start di hari ke-47 dengan latest finish di hari ke-50. Memiliki jumlah slack sampai dengan 0 karena selisih antara earliest start dengan tugas sebelumnya dengan earliest finish sebelumnya adalah 0. Kemudian ada tugas 4.2 yang memiliki beberapa subtugas, yaitu mengimplementasi kode dan membangun front-end website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer Veteran Jakarta, mengimplementasi kode dan membangun back-end website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, dan melakukan dokumentasi kode program, website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Ketiga kegiatan ini dilakukan secara paralel, memiliki predesesor yang sama, yaitu tugas 4.1, namun untuk waktu pengerjaannya berbeda-beda. Yang pertama adalah untuk task 421 memiliki waktu pengerjaan selama 5 hari, task 422 memiliki waktu pengerjaan selama 7 hari, task 423 memiliki waktu pengerjaan selama 3 hari. Lalu untuk early start-nya memiliki rentang waktu yang sama, yaitu hari ke-50, namun untuk task 421 memiliki early start di earliest finish-nya berada di hari ke-55, task 422 memiliki earliest finish di hari ke-57, dan task 423 memiliki earliest finish di hari ke-53. Kemudian untuk latest start dari task 421 memiliki latest start di hari ke-52 dan memiliki latest finish di hari ke-57. Task 422 memiliki latest start di hari ke-50 dan latest finish di hari ke-57, sama dengan task 423 yang memiliki latest start di hari ke-50 dan latest finish di hari ke-57. Untuk slack dari task 421 berada di angka 2, slack dari task 422 berada di angka 0, dan slack untuk task 423 berada di 4 hari. Next. Selanjutnya adalah melakukan pengujian website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kegiatan ini bersifat seri dan memiliki beberapa subtugas dan memiliki predesesor task 4.2. Pertama adalah task 5.1, melakukan pengujian dan memastikan kesesuaian alur proses dan waktu website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN VJ. Kegiatan ini bersifat paralel dengan task 5.2, yaitu melakukan pengujian dan memastikan kesesuaian desain, fitur, dan menampilkan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta melalui berbagai website. Memiliki predesesor yang sama, namun jangka waktu yang berbeda. Untuk task 51 memiliki lama waktu 4 hari, early start di angka 57, latest start di angka 61, latest start di angka 57, dan latest finish di angka 61 dengan stack yang berjumlah 0. Sementara untuk task 5.2 memiliki pengerjaan waktu sekitar 3 hari, early start di angka 57, earliest finish berada di angka 60, latest start di angka 61, dan latest finish di angka 64 dengan jumlah slack yang sama dengan 1. Dan task 53 melakukan dokumentasi hasil pengujian dan integrasi website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kegiatan ini seri dengan predesesor adalah kegiatan 5.1. Kegiatan 5.1 memiliki waktu pengerjaan 2 hari, earliest start adalah 61, earliest finish adalah di angka 63, latest start berada di angka 61, dan latest finish berada di angka 63. Selanjutnya, ada maintenance, operasi, dan rilis website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kegiatan ini seri dan dilakukan setelah kegiatan 5.3. Pertama adalah task 6.1 dan task 6.2 yang dikerjakan secara paralel. Kegiatan 6.1 adalah melakukan deployment website dan pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Memiliki pengerjaan dalam waktu 4 hari, early start di angka 63, earliest finish berada di angka 67, latest start di angka 63, dan latest finish berada di angka 67 dengan waktu slack sama dengan 0. Lalu ada task 6.2, yaitu memantau operasi dari website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta yang memiliki pengerjaan waktu sekitar 3 hari, dan earliest start berada di angka 63, earliest finish berada di angka 66, dan latest start berada di angka 64, dan memiliki latest finish di angka 67 dengan slack sama dengan 1.
Lalu ada 6.3 yaitu menghimpun feedback website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kegiatan ini bersifat seri dengan periode sasaran atas 6.1 dengan lama pekerjaan 3 hari, memiliki early start di angka 67, earliest finish berada di angka 70, earliest start berada di angka 67, dan earliest finish berada di angka 70, serta jumlah slack yang sama dengan 0, karena selisih dari earliest finish tugas sebelumnya sama dengan 0. Sidang kerja praktek latest start di angka 70 dan latest finish berada di angka 75, dengan slack berada di angka 0. Next. Selanjutnya adalah finalisasi proyek pengembangan aplikasi website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta saat ini. Kegiatan ini seri dengan periode sasaran atas 6.3 dengan memiliki beberapa subtugas lagi, yaitu pertama adalah 7.1 menetapkan dan menyerahkan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan pekerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta yang telah sampai pada solid version. Pertama adalah kegiatan ini bersifat seri, memiliki periode sasaran atas 6.3 dalam lama waktu pengerjaan sekitar 3 hari, early start berada di angka 75, early finish berada di angka 78, latest start berada di angka 75, dan latest finish berada di angka 78 dengan jumlah slack sama dengan 0. Kemudian ada task 7.2 yaitu melakukan advertising dan melakukan hosting aplikasi website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta saat ini. Kegiatan ini bersifat seri dengan periode sasaran atas 7.1 dengan lama pengerjaan ada 5 hari, early start berada di angka 78, early finish berada di angka 81, latest start berada di angka 78, dan latest finish berada di angka 81. Di angka 8. Kemudian ada task 7.3 yaitu melakukan report akhir aplikasi website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta saat ini yang telah sesuai dengan milestone awal. Kegiatan ini paralel dengan task 7.4 yaitu melakukan kesepakatan dan menutup dokumen proyek. Task ini sama-sama memiliki proses task 7.2 dengan lama pengerjaan waktu yang sama dengan pada angka 3 hari, early start yang sama di angka 81, early finish berada di angka 84. Untuk keduanya sama-sama memiliki latest start di angka 81 dan latest finish berada di angka 84, serta slack yang berjumlah 0 hari. Kemudian ada task membubarkan tim kerja proyek pengembangan aplikasi website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta yang saat ini. Kegiatan ini dilakukan secara seri dengan periode sasaran ada task 7.3 dan task 7.4 sebelumnya dalam jangka waktu 2 hari, dari start berada di angka 84, dan earliest finish berada di angka 86, serta latest start berada di angka 84, dan latest finish berada di angka 86 dengan waktu slack 0 hari. Next. Next. Oke, selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya, di mana rancangan anggaran biaya adalah perhitungan biaya banyaknya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengerjaan suatu proyek. Dapat kita lihat di sini, konten dari tabel ini ada ada nomor yang bersangkutan dengan work breakdown structure, gugus tugas, task atau proyek, jam tenaga kerja, tarif tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, biaya tenaga kerja, biaya lain-lain, dan total per task. Pertama adalah perencanaan dan pengelolaan proyek website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek yang memiliki beberapa subtugas. Yang pertama adalah 1.1 dengan yang bernama perencanaan anggaran kebutuhan proyek website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek dengan jam tenaga kerja sebanyak 40 jam, tarif tenaga kerja adalah Rp35.000, dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 2, dan sehingga biaya tenaga kerja didapatkan Rp1,4 juta, dengan biaya lain-lain berada di angka Rp525.000, sehingga total dari task ini adalah Rp1.925.000. Kemudian ada task 1.2 yang
merupakan pengelolaan jadwal pelaksanaan proyek pengembangan website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek, memiliki lama waktu pengerjaan 40 jam, memiliki tarif tenaga kerja sebanyak Rp35.000, dan jumlah tenaga kerja sebanyak 2, sehingga biaya tenaga kerjanya didapatkan adalah Rp1,4 juta. Dengan biaya lain-lain adalah Rp525.000, sehingga totalnya adalah Rp1.925.000. Lalu untuk tas 1.3, pengelolaan dan penetapan lingkup tujuan dan milestones proyek pengembangan website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek ada di angka 40 jam, dengan tarif tenaga kerja Rp35.000, memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 2, dan sehingga biayanya didapatkan adalah 1,4 juta, dengan biaya lain-lain ada Rp525.000, didapatkan lagi totalnya adalah Rp1.925.000. Kemudian ada tas 1.4, yaitu perencanaan tools dan fasilitas kerja proyek website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek, yaitu dengan jam tenaga kerja sebanyak 40 jam, memiliki biaya tarif tenaga kerja sebanyak Rp35.000, jumlah tenaga kerja yang ada 2, dan sehingga biaya yang dikeluarkan adalah Rp1,4 juta, ditambahkan dengan biaya lain-lain Rp525.000, dan didapatkan biaya sejumlah Rp1.925.000. Kemudian ada 1.5, yaitu pengelolaan dan penetapan tim kerja proyek website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek, dan waktu pengerjaan yang dibutuhkan sebanyak 24 jam, dengan biaya tarif tenaga kerja adalah Rp35.000, dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga didapatkan biaya yang diperlukan adalah Rp840.000, ditambah dengan biaya lain-lain sebanyak Rp325.000, sehingga didapatkan totalnya adalah Rp1.925.000. Next juga perencanaan dan pengelolaan resiko proyek website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek ada di angka 40 jam, dan memerlukan tarif tenaga kerja sebanyak Rp35.000, dengan tenaga kerja yang dibutuhkan ada 2 orang, dengan biaya tenaga kerja yang didapatkan adalah Rp1,4 juta, dengan biaya lain-lain sebanyak Rp525.000, dan total per tasknya adalah Rp1.925.000. Kemudian ada task kedua, yaitu task 2.0, yang memiliki beberapa subtugas yang dinamakan analisis kebutuhan sistem dan proses pengembangan website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek. Untuk subtask 2.1, membentuk perencanaan pencapaian teknis dan pengembangan website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek. Memiliki lama waktu 32 hari, memiliki tarif tenaga kerja sebanyak Rp35.000, jumlah tenaga kerjanya adalah 2 orang, dan didapatkan biaya yang dibutuhkan adalah Rp1.120.000, dengan biaya lain-lain ada di angka Rp400.000, sehingga didapatkan total yang perlu dikeluarkan adalah Rp1.520.000. Untuk task 2.2, melakukan supervisi teknis terhadap bisnis dan sistem website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek selama 24 jam, tarif Rp35.000, jumlah tenaga kerjanya ada 2, dan biaya yang dibutuhkan adalah Rp440.000, dengan nihilnya biaya lain-lain didapatkan di angka Rp840.000. Kemudian menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan bisnis website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek berada di 24 jam dengan tarif Rp35.000, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ada 3, sehingga didapatkan angka Rp840.000 pada biaya, dan karena nihilnya biaya lain-lain didapatkan angka total Rp840.000. Kemudian ada analisis dan wawancara dengan pihak Kaprodi, yang paralel dengan analisis wawancara dengan pihak tata usaha, analisis dan wawancara dengan staf dosen dan tenaga didik, serta analisis dan uji kuesioner terhadap beberapa mahasiswa. Keempat kegiatan ini bersifat paralel, dan seluruhnya memakan waktu, dan setiap dari task ini memakan biaya sekitar Rp1.190.000. Dan kemudian ada task 4, yaitu melakukan studi literatur dan dokumentasi terkait pengembangan website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek. Memiliki lama waktunya adalah 24 jam dengan tarif Rp35.000, memerlukan 3 buah tenaga kerja, dan memiliki biaya di Rp840.000 tanpa adanya biaya ekstra, sehingga totalnya adalah Rp840.000. Lalu task 2.5 yaitu melakukan observasi lapangan dan fasilitas penunjang website. Selama waktu ada 40 jam dengan tarif Rp35.000 sejumlah 3 orang, sehingga total biayanya adalah Rp1.400.000, dengan biaya tambahan ada di angka Rp50.000, sehingga totalnya ada Rp1.450.000. Next. Kemudian ada task 2.6, yaitu mendefinisikan kebutuhan sistem pengembangan website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek, dengan jumlah jamnya adalah Rp35.000, dengan ada 40 jam,
dengan tarif Rp35.000 sebanyak 3 personel dan didapatkan biayanya Rp1,4 juta tanpa biaya ekstra sehingga didapatkan Rp1.400.000. Lalu tes 2.7 itu menganalisis kebutuhan arsitektur dan desain level infrastruktur website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek. Selama 40 jam, tarif Rp35.000 sejumlah 3 personel dan didapatkan biaya Rp1.400.000. Kemudian ada menganalisis kebutuhan arsitektur dan desain level infrastruktur website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek memiliki subtugas pertama yaitu menetapkan kebutuhan pengembangan sistem dan aplikasi website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek yang memiliki lama waktu sekitar 24 jam, biaya tarifnya Rp35.000 sejumlah 3 orang, memiliki total biaya sama dengan Rp840.000 dengan ekstra miscellaneous fee dari Rp380.000 sehingga total cost-nya untuk tes ini adalah Rp1.140.000. Kemudian ada tes 3.11 dan 311, 312, 313 dan 314 yang bersifat paralel dengan lama waktu pengerjaannya adalah 24 jam untuk masing-masing tes. Dan masing-masing tes juga masing-masing dari keempat tes tersebut memiliki total biaya Rp1.140.000. Kemudian ada tes 3.2, membentuk desain kebutuhan sistem dan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek, yaitu selama 24 jam dan sejumlah Rp35.000. Dengan jumlah personal sebanyak 3 orang, sejumlah 840 di totalnya Rp840.000 dengan totalnya adalah Rp1.140.000. Kemudian ada juga tes 4.0 yaitu mengimplementasi rancangan dan desain sistem website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek. Untuk tes 4.1 berada di angka 8 totalnya berada di angka Rp840.000. Untuk tes 4.2 itu mengimplementasi kode program dan dalam membangun sistem website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek berada di angka Rp1,4 juta yang dimiliki beberapa subtugas, yaitu mengimplementasi 421, mengimplementasi kode dan membangun front-end website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek, mengimplementasi kode dan membangun back-end website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek, melakukan dokumentasi kode program website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek, yang masing-masing memiliki biaya total di angka Rp1.400.000. Pertama adalah 421 yang memiliki total Rp1.400.000, tes 422 memiliki jumlah total ada di Rp1.960.000 dan 423 memiliki total di harga Rp840.000. Kemudian ada tes 5.0 yaitu melakukan pengujian website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek. Tes 5.1 adalah melakukan pengujian dan memastikan kesesuaian alur. Berada di angka Rp1.125.000. Next. Tes 5.2 yaitu melakukan pengujian dan memastikan kesesuaian desain fitur dan tampilan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek di angka Rp845.000. Tes 5.3 yang melakukan dokumentasi hasil pengujian dan integrasi website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek berada di angka Rp585.000. Kemudian ada tes 6.0 yaitu maintenance operasi dan release website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek. Yang pertama adalah tes 6.1 yaitu melakukan deployment aplikasi website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek di angka Rp1.120.000. Tes 6.2 yaitu memantau operasi dari aplikasi website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek di angka Rp840.000. Tes 6.3 yaitu menghimpun feedback aplikasi website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek berada di angka Rp840.000. Lalu tes 6.4 yaitu melakukan perbaikan aplikasi website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek di angka Rp1.400.000. Dan terakhir adalah tes 7.0 yaitu finalisasi proyek pengembangan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek yang memiliki beberapa subtugas, yaitu 7.1 penetapan dan menyerahkan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek yang telah sampai pada solid version. Di angka total ada Rp840.000. Tes 7.2 itu melakukan advertising dan melakukan hosting website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek di angka Rp2.900.000. Kemudian ada tes 7.3 itu melakukan report akhir website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek yang telah sesuai dengan milestone awal di angka Rp100.165.000. Serta tes 7.4 melakukan kesepakatan dan menutup dokumen proyek di angka Rp1.165.000. Dan terakhir ada di angka 7.5 membubarkan tim kerja proyek pengembangan website pengajuan dosen pembimbing skripsi dan kerja praktek di angka Rp1.065.000. Untuk perencanaan total didapatkan biaya tenaga kerja keseluruhan adalah Rp40.670.000. Biaya lain-lain berada di angka Rp9,1 juta sehingga didapatkan total akhir dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan adalah Rp51.770.000. Next.
Selanjutnya ada manajemen biaya project. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu dulu apa pengertian dari earned value. Earned value adalah sebuah biaya yang diperlukan untuk mengerjakan suatu project. Nah, di sini ada beberapa penjelasan earned value dari berbagai gugus tugas yang telah dilaksanakan. Mulai dari sebelum itu kita juga perlu mengetahui manfaat dari earned value. Manfaat dari earned value adalah untuk mengatur waktu dan biaya untuk melaksanakan suatu project. Di sini ada salah satu gugus tugas, yaitu gugus tugas 1.1, yaitu perencanaan anggaran kebutuhan proyek website pengajuan dosen, pembimbing skripsi, dan kerja praktek. Dengan progresnya 100%, dengan earned value yaitu 100% dikali 1.925.000, yaitu 1.925.000. Nah, earned value didapatkan dengan cara mengalihkan progres dengan total pendapatan dari setiap tugas yang ada. Cara ini dapat digunakan dari WB 1.1 hingga 1.6. Selanjutnya, kita masuk ke bagian berikutnya. Ada salah satu contoh tugas yaitu 2.1, yaitu membentuk perencanaan teknis, pengembangan website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktek. Sama seperti sebelumnya, progres tugas di sini adalah 100%. Jadi ketika ingin mencari earned value, tinggal dikalikan 100% dengan total pendapatan pada tugas tersebut, yaitu 1.520.000. Dan didapatkan earned value 1.520.000. Cara ini juga bisa dilakukan untuk gugus tugas 2.2 hingga 2.5. Nah, selanjutnya pada gugus tugas pada halaman ini, progresnya masih 0%. Sehingga bila dicarikan earned value-nya, maka hasil yang didapatkan adalah 0 atau tidak ada. Begitu pula pada halaman ini. Dari mulai gugus tugas 4.1, yaitu menggunakan rangka kerja bersama untuk implementasi desain website, pengajuan dosen, pembimbing skripsi, dan kerja praktek, hingga gugus tugas 5.3, yaitu melakukan dokumentasi hasil pengujian dan integrasi website pengajuan dosen, pembimbing skripsi, dan kerja praktek, progres yang didapatkan masih 0%, sehingga earned value yang didapatkan masih 0 atau kosong. Begitu juga pada halaman ini. Dari gugus tugas 6.0, yaitu maintenance operasi dan rilis website pengajuan dosen, pembimbing skripsi, dan kerja praktek, hingga gugus tugas 7.5, yaitu gugus tugas terakhir, yaitu membubarkan tim kerja proyek, pengembangan website pengajuan dosen, pembimbing skripsi, dan kerja praktek. Progres yang didapatkan masih 0%, sehingga di sini earned value yang didapatkan masih 0. Jadi total earned value yang digunakan untuk proyek pengembangan sistem pembuatan website pengajuan dosen, pembimbing skripsi, dan kerja praktek Fakultas Ilmu Komputer UPN-VJ adalah Rp20.640.000. Oke, selanjutnya kita masuk pada analisa biaya proyek. Next. Dalam analisa ini kita menggunakan analisa FVM. Untuk melakukan analisa FVM, terlebih dahulu kita mesti mengetahui planet total cost atau PTC sebesar 44.020.000, dan ada planet total time selama 3 bulan, ada earned value yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya sebesar 20.640.000, dan planet value dengan asumsinya planet value pada bulan Juni yaitu sebesar 21.800.000, dan actual cost dengan asumsi sebesar 15 juta rupiah. Kita akan melakukan analisa FVM yang pertama untuk menghitung performa proyek dengan rumus CPI sama dengan FV per AC dikali 100%. Setelah kita masukkan data-data pada rumus, diperoleh angka 137,6%. Dan untuk scheduling performance index atau SPA dengan rumus SPI sama dengan FV per PF dikali 100%, dimasukkan data ke dalam rumus, diperoleh data 96%. Dari data tersebut, nilai CPI sebesar 137,6% atau lebih dari 100% menunjukkan kinerja proyek dari segi biaya masih tergolong aman.
Namun, angka SPI sebesar 96% atau menunjukkan kurang dari 100% menandakan ada masalah dari segi penjadwalan proyek. Sedangkan jika analisa FVM melacak kondisi terkini proyek dengan menghitung variasi biaya dan variasi waktu dengan rumus cost variance, FV dikurang AC dengan besaran 5.640 dan schedule variance sebesar SP sama dengan FV dikurang PV dengan hasil minus 1/160. Hasil tersebut menunjukkan nilai CV yang benar positif, berarti tidak ada pemenggakan biaya proyek. Sedangkan nilai CV menunjukkan negatif, menunjukkan ada sedikit keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Next. Sedangkan kita akan melakukan analisa FVM yang selanjutnya, yaitu menghitung estimasi biaya yang dihabiskan dan waktu pada saat proyek selesai. Untuk biaya dengan menggunakan estimation completion cost atau ECC dengan rumus ECC sama dengan PTC dibagi CPI dengan hasil 31.844.877,60 rupiah dan estimation complete time dengan rumus ECT sama dengan PTT dibagi SPI menghasilkan 3,125. Berdasarkan hasil tersebut, bahwa biaya yang semula dianggarkan 44.020.000 jika kondisi pelaksanaan proyek tidak berubah seperti saat ini, maka anggaran yang digunakan hanya sebesar 31.944.877,60 rupiah. Dan waktu pelaksanaan proyek yang semuanya direncanakan 3 bulan dengan kondisi saat ini, maka kemungkinan akan berubah menjadi 3,125 bulan. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjadwalan proyek. Selanjutnya, next. Jadi di penjadwalan proyek yang akan kita bahas adalah apakah proyek ini dapat dipercepat atau tidak. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai komponen-komponen yang ada. Durasi hingga live finish sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai tentang total float. Total float adalah besaran tenggang waktu yang masih dimungkinkan pada suatu kegiatan. Nah, apa hubungannya total float dengan analisa percepatan? Apabila total float yang didapatkan itu semakin negatif, maka semakin memungkinkan suatu kegiatan dipercepat dari durasi yang ada. Nah, sedangkan berkebalikannya apabila total float tersebut bernilai positif. Apabila total float bernilai semakin positif, maka kegiatan tersebut harus ditambahkan durasinya karena akan dikhawatirkan tidak maksimal. Nah, dalam proyek ini bisa dilihat mengenai total float dari kegiatan 1.1 hingga 1.4 bernilai 0, 1.5 bernilai 5, 1.6 bernilai 3 hingga 2.7 yang bernilaikan total float 5. Next. Begitu juga dengan halaman ini. Untuk menghitung total float, sebagai contoh, kita mencari total float dari kegiatan 3.2. Maka, rumus perhitungannya adalah let us start dari node selanjutnya, yaitu kegiatan 4.1 dikurangi durasi kegiatan 3.2 yaitu 3 dikurangi area start pada node sebelumnya yaitu pada kegiatan 3.1.4. Maka dihasilkan total float yang bisa dilihat pada layar presentasi ini. Next. Lalu ini adalah terakhir hingga pada kegiatan 7.5. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip percepatan proyek yang baik, di antaranya tidak menambah biaya proyek, yang kedua memperpendek umur, bukan mempercepat kegiatan non-kritis, 3. Kegiatan yang dipilih memiliki biaya percepatan terendah dan memungkinkan untuk dipercepat, yang keempat tidak menimbulkan lintasan kritis yang baru yang menyulitkan. Sehingga mempertimbangkan beberapa hal di atas, yang diantaranya hasil total float yang ditemukan bernilai positif dan tidak ada yang ditemukannya hasil negatif. Sehingga apabila total float bernilai 0, maka kegiatan tersebut sudah sempurna, artinya tidak diperlukan adanya percepatan ataupun penambahan durasi.
Namun di sisi lain, total vote yang ada menunjukkan nilai positif sehingga beberapa kegiatan dibutuhkan penambahan waktu agar hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, total planet time dari proyek ini berlangsung berdurasi 86 hari atau kurang lebih 3 bulan. Nah, 3 bulan ini tidak melewati waktu yang dituntut oleh pihak Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Karena maksimal waktu dalam proyek adalah 4 bulan dan proyek ini hanya memakan waktu 3 bulan. Yang terakhir adalah dikhawatirkan apabila mempercepat kegiatan akan mengganggu pelaksanaan lintasan krisis lainnya. Oleh karena itu, proyek pengembangan sistem, pembuatan website, pengajuan dosen pembimbing skripsi, dan kerja praktik Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta tidak akan melakukan percepatan proyek. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 6 presentasi mengenai progres pertemuan 15 dalam mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Atas perhatiannya dan kekurangannya kami mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.